Jika ada satu tim yang patut diberikan predikat sebagai tim paling kacau dan tim paling ruwet di tes pramusim kemarin, maka jawaban pastinya adalah McLaren. Hal ini sudah bisa ditebak sejak McLaren merilis mobil baru mereka, MCL60, 2 pekan yang lalu. Nada realistis yang cenderung pesimis membuat tim seolah-olah sudah tahu di mana mereka akan bersaing di musim 2023, dan kemudian terkesan tidak serius ketika tes pramusim dengan berbagai masalah yang mereka alami. Padahal, musim 2023 diharapkan menjadi sebuah peningkatan dari musim lalu yang mengecewakan setelah dikalahkan oleh Alpine di klasemen konstruktor. Tapi jika kita melihat hasil dari pramusim kemarin, alih-alih menghasilkan progres yang positif, McLaren malah berjalan mundur ke belakang. Sebelum roda mobil MCL60 berputar di sirkuit, Zak Brown dan Andrea Stella saja sudah mengatakan jika mereka tidak begitu puas dengan senjata barunya. Mereka mengungkapkan jika McLaren gagal memenuhi target development aerodinamikanya dan memprediksi jika awal musim akan berjalan sangat berat. Sedikit putar balik waktu ke 2021, McLaren dikenal sebagai tim yang punya mobil yang sangat efisien secara aerodinamika, dengan kecepatannya di trek lurus yang cukup oke. Hal itu yang jadi penyebab kenapa Daniel Ricciardo mampu raih kemenangan di Monza dan bisa tampil kuat di sirkuit-sirkuit seperti Spa ataupun Sochi. Memasuki musim 2022 dengan mobil generasi baru, karakter tersebut hilang dari mobil McLaren. Tahun lalu, MCL36 alami masalah dengan jumlah drag yang cukup besar di mobilnya dan memaksa McLaren untuk menurunkan downforce demi meraih top speed yang optimal. Hal itu kemudian berujung ke berbagai masalah understeer, serta kestabilan mobil yang memaksa Lando Norris harus tampil 200% di setiap balapan, dan jadi alasan kenapa Daniel Ricciardo keteteran. Problem-problem itulah yang membuat McLaren sangat fokus terhadap pengembangan efisiensi aerodinamika di mobil 2023. Tapi sayangnya ketika MCL60 dirilis, tim tanpa basa-basi langsung mengatakan secara jujur jika mereka gagal memenuhi target mereka dan berada di jalur yang salah. Sebuah mobil F1 bisa dibilang efisien secara aerodinamika jika mereka bisa meraih jumlah downforce yang optimal dengan drag yang sekecil mungkin. Melihat hal itu, kemungkinan ada dua masalah yang dialami oleh mobil 2023 McLaren. Pertama, downforce besar dan jumlah drag yang juga besar. Atau kedua, mereka punya downforce tapi tidak bisa dioptimalkan karena persoalan distribusi atau manajemen airflow yang kurang bagus. Kegagalan McLaren dalam development mobil ini sangat terlihat di pramusim kemarin. Ketika rival-rival mereka di papan tengah sudah improve dan menunjukkan mobil yang bagus di sirkuit, McLaren terlihat yang paling kacau di pramusim. Baik Lando Norris ataupun Oscar Piastri alami kesulitan hampir di mayoritas tikungan. Mobil masih belum mencapai sensitivitas yang optimal ketika masuk tikungan, dan ketika keluar tikungan pun mereka masih alami beberapa oversteer. Pertanda jika level downforce mereka entah dikurangi untuk bisa mencapai top speed atau mobil yang kurang seimbang karena distribusi downforce yang berantakan. Tapi jika dilihat dari sisi top speed yang masih ada di barisan bawah, artinya ini mengarah ke persoalan distribusi downforce yang belum rapi. Yang jelas, kelemahan di tikungan menunjukkan jika McLaren masih belum menyelesaikan masalah di mobil pendahulunya. Hal ini diamini oleh Norris dan Piastri, yang mengatakan jika MCL60 masih punya keterbatasan seperti tahun lalu. Nasib McLaren semakin ruwet, karena mereka juga mendapat berbagai kendala yang merepotkan dan membuat tim kehilangan banyak waktu di tes pramusim. McLaren harus menghabiskan waktu cukup lama di garasi karena masalah pendinginan rem yang lagi-lagi mereka alami. Padahal tahun lalu masalah brake cooling ini juga mereka dapat di tes pramusim Bahrain dan jadi salah satu alasan mengapa development mobilnya terhambat sampai pertengahan musim. Di hari pertama sebelum alami masalah rem, McLaren juga sempat terlihat memperbaiki sesuatu di bagian ban depan yang diyakini sebagai permulaan sebelum masalah rem kembali menghantui mereka. Cuaca Bahrain yang relatif panas mungkin jadi penyebab kenapa rem di MCL60 terlalu mudah overheating dan komponen rem di mobil tidak kuat menahan panas tersebut. Tapi cukup aneh, kenapa McLaren bisa mendapat masalah yang sama seperti musim lalu? Padahal dulu mereka sudah mengganti komponen rem mereka untuk bisa menyesuaikan suhu di Bahrain. Karena kendala ini, McLaren menjadi tim dengan jumlah lap paling sedikit, dengan total 312 putaran saja. Masih cukup lumayan untuk hitungan pramusim yang cuma 3 hari. Tapi jika dibandingkan dengan tim lain yang bisa kumpulkan 400 lap, jelas McLaren tertinggal jauh. Dari segi waktu, McLaren hanya duduki posisi ke-8 dengan raihan terbaik yang dicatat oleh Lando Norris dengan ban C3 atau medium saja.
Sulit untuk menilai performa asli dari McLaren, karena mereka terlihat fokus untuk mencari settingan optimal dan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk memperbaiki mobil yang problematik. Tapi rival mereka seperti Alpine juga belum keluarkan performa terbaiknya, plus apalagi Aston Martin yang sudah jelas jauh di depan. Jadi kalaupun semua faktor disamakan dan melihat kemunduran progres mereka, kami tidak berpikir jika McLaren bisa tembus 5 besar atau bahkan bisa saja ada di bawah Alfa Romeo yang jauh lebih positif. McLaren sendiri cukup realistis jika MCL60 bukanlah mobil yang mereka inginkan. Ada alasan tersendiri mengapa mereka terkesan tidak serius di pramusim, yaitu karena McLaren memilih fokus untuk mengembangkan versi upgrade atau spek terbaru yang rencananya akan diterapkan di GP Baku mendatang. Update tersebut akan jadi penentu apakah performanya akan membaik ataukah bakal sama saja. Untuk sekarang, Andrea Stella mengungkapkan jika ia cukup optimis dengan paket mobil yang bakal datang awal di April dengan development positif yang sudah mereka buat. Melihat McLaren yang semakin ruwet dan problematik, paling kasihan tentu dampak yang dirasakan oleh kedua pembalapnya saat ini. Punya line up pembalap dengan usia yang cukup muda dan punya potensi talenta menjanjikan seperti Lando Norris serta Oscar Piastri memang menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Tapi jika McLaren tidak mampu memberikan mobil yang kompetitif, maka tidak ada gunanya punya duet yang kuat. Justru rasanya bakal rugi, karena talenta Norris dan Piastri bakal terbuang sia-sia di sana. Lando Norris nampak frustrasi di pramusim kemarin, dan ia juga sempat terlihat memukul-mukul tembok ketika keluar dari garasi tim. Walaupun menegaskan jika ia rela bersabar sampai 2025, tapi ekspresi wajahnya tidak bisa bohong, dan memberi isyarat jika ia tidak puas dengan mobil McLaren. Oscar Piastri meskipun jalani musim debutnya di F1, ia cukup vokal terhadap tim dengan kritikan yang ia sampaikan terhadap permasalahan mobil. Sekarang tinggal McLaren saja, apakah mereka bisa memenuhi hasrat kedua pembalapnya untuk tampil kompetitif atau tidak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.